Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mempromosikan ya seorang mualaf baru, yaitu Nuh Christopher Tambunan atau Yusuf ya. Ini orang ini kan kemarin sedang diributkan ya, dan sudah saya bikin videonya di channel Benteng Umat ya. Sedang dianukan di zoomnya sang debater, juga kemarin terjadi juga keributan atau baku hantam atau diskusi atau saling sanggah atau adu mulut gitu di zoomnya Julius HMT ya. Namanya adalah Nuh Christopher Tambunan atau Christopher Tambunan atau Yusuf, yang sudah dijadikan anak angkat gitu ya oleh Pak Ustadz Zuma dan juga Pak Ustadz Alwan di Makassar. Oke. Nah, beliau ini kan sekarang udah memiliki channel nih, bernama Nuh Christopher Tambunan ini ya channelnya. Nah, silakan kita lihat ya. Pusat Makassar dan salam serta taslim senantiasa kita. Di materi rekaman beliau ketika beliau ini dimualafkan ya di Makassar di sana, dan sekarang mungkin masih di sana di dalam pembinaan pembekalan iman Islam dan juga kekuatan daripada mentalitas, juga mungkin mudah-mudahan juga dikuatkan secara finansial ya. Nah, di antara tugas kita sebagai seorang muslim adalah menyokong mereka. Dalam Al-Baqarah dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wal mu'allafatu qulubuhum. Sesungguhnya sedekah zakat itu adalah untuk bagi orang yang fakir. Siapakah orang fakir? Orang yang tidak punya apa-apa. Dalam konteks ini ya, si Tambunan di sana kan dia sedang tidak punya apa-apa. Ya, rumah nggak punya, pekerjaan mungkin ada lah tapi nggak cukup ya. Wal masakin, ada orang miskin. Nah, di sini pun konteksnya si Tambunan ya termasuk orang miskin di sana. Kenapa? Dia punya kerjaan mungkin tidak sehebat gaji orang-orang, ada belum mencukupi untuk meningkatkan sumber daya manusia dia. Kemudian wal amilina nggak, no comment. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum, dan bagi orang-orang yang mualaf yang dikuatkan hatinya. Nah, di sini mualaf yang sedang ditarik hatinya itulah tugas kita. Dan tugas kita itu tadi ya, memberikan mereka itu pemanjaan berupa tadi penguatan iman, berupa pembekalan akidah, pembekalan Islam gitu, syariat Islam gitu, dan yang tidak kalah pentingnya penguatan penguatan finansial saya bilang tadi. Karena tadi kan banyak orang yang murtad lagi itu gara-gara terpaksa gitu, karena miskin kan. Kadal fakru, apa ya, kadal fakru, sesungguhnya kefakiran itu dekat qaribum minal kaf kafir ya, kufron sorry. Nah, demikian, jadi sesungguhnya orang fakir itu dekat dengan kekafiran. Jadi kita harus kuatkan iman mereka, Islam mereka, juga finansial mereka. Nah, di antara salah satu cara kita untuk itu, di antara cara dengan cara mensubscribe gitu ya channel-channel mualaf ya. Dan terakhir yang kemarin dia si Nuh Christopher Tambunan ini atau si Yusuf tuh yang diributkan di channel saya itu, dan juga di channelnya si sang debater, juga di channelnya Julius, dan juga channelnya Pak Ustadz Juma ya. Demikian ya, kita dukung dia, dukung karena dia seorang mualaf, dukung juga karena kewajiban kita dalam jihad itu ada. Jihad yang paling baik itu saya udah sering komunikasikan dengan kaliber dunia, bahkan dengan musuhnya si Christian Prince, yaitu si siapa ya, si Farid ya. Dengan Farid itu saya katakan bahwa Abdul Jihadu kalimatul haq, sebaik-baik jihad itu adalah kalimat hak. Kalimat hak berarti kalimat yang benar gitu di depan penguasa yang lalim. Penguasa yang zalim itu berarti apa ya? Zalim itu berarti tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu namanya zalim. Adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Banyak orang kan memberikan fitnah, memberikan hal-hal miring kepada Islam. Nah, kalau kita memberikan tabayun, pelurusan, dakwah, itu berarti sudah masuk ke dalam memberikan kalimatul hak di depan kezaliman. Maka berlaku tadi Abdul Jihadu kalimatul hak. Jadi jihad terbaik itulah menyampaikan kalimatul hak, di antaranya dengan cara tulisan, lisan, atau dengan cara debat. Nah, si Christopher Tambunan ini kan calon debater. Saya yakin dia tuh akan seperti Gaudian ya. Dan Gaudian sendiri kan sudah kita promosikan dari kaum muslimin ya. Ini hebat sekarang. Tahu kan, Gaudian ini kan belum sampai setengah tahun dipromosikan, sudah hebat nih coba.
Ya, kita ambil kesehatan dia udah mulai mandiri. Itu pernah saya bilang, mari kita dukung Goldian. Goldian harus wajib membuat channel. Dia buat channel, lalu dibantu oleh Ustadz Nandar, oleh Julius, HMC. Dan sekarang bagaimana coba lihat? Udah hebat ini. Dulu hanya 0, dolar, 0, per hari ya. Kemudian kemarin 2 minggu lalu 2 dolar. Sekarang berapa nih? Sudah 10 dolar. Minimal ya 10 dolar sehari. Berarti si Goldian sudah dapat sekitar 140.000 sehari. Jadi kalau udah segitu berarti cukup untuk beli pulsa, cukup untuk ya beli kopi gitu, untuk biaya dia debat gitu, demikian ya. Kalau kemarin baru 2 dolar, 0, dolar, waduh kasihan sekali. Ya, nah kita dukung. Coba lihat subscribernya udah banyak kan. 124 upload, subscriber 2,9 ribu, bagus. Meskipun dia walau alam ya, apakah dia seorang mulap atau bukan, nggak tahu. Istilahnya dia tuh, kata investigasi daripada si siapa Niken, orang tuanya ada yang mualaf. Dia pun sama, kita dukung aja karena dia pinter ya. Ini calon calon pendeta ya yang belok gitu, dan orang pinter, hikmah. Dan terkembang ribut di zoomnya si sang debater, dia berani ngomong di depan publik gitu loh. Dan si sang debater pun mulai goyang-goyang juga. Bayangkan dengan orang yang baru mualaf 2 minggu saja, 3 minggu saja, sang debater udah goyang-goyang. Bagaimana kalau si Christopher Tambunan ini dididik 1 atau 2 tahun, akan lebih bahaya lagi bagi dunia kekristenan. Maka tadi saya bilang tadi, si Tambunan ini jadi aset kita. Oke, demikian. Jadi itu aja ini story-nya. Sebelum ke sana, mari kita coba dulu dengarkan ya, dan kita views. Karena tadi saya bilang ini kan, kalau kita lihat sini ya, dia ini subscribernya 146, berarti belum bisa monetisasi. Untuk monetisasi harus memerlukan 1000 subscriber. Jadi dia memerlukan 854 ya. Dia memerlukan 854 subscriber. Tentangnya nih baru 206 kali ditonton, memerlukan 4000. Jadi dia memerlukan 4000-an lah, 4000-an jam ditonton. Untuk itu ini memerlukan bantuan kita ya, untuk memviewsnya dan mensubscribernya. Dan sudah saya berikan contoh ya, saya pun sudah mensubscribe dan sudah melonceng ya. Oke, mari kita dengarkan dan kita lihat bagaimana ya postingan dia pertama ini. Thanks Engbrick King for helping me to overcome the barrier when I live in the UK. Oke, ini ada iklan. And together kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin yang telah mengajarkan kesempurnaan sebuah syariat dan juga tauhid. Ini suci, agamanya lebih suci dari agama saya. Tercermin dari umatnya yang menyembah sesamaannya. Kemudian di situ saya sudah mulai mengulik. Saya temukan apa yang benar di baliknya, faktanya. Semakin saya tertarik ke dalam, semakin saya masuk, kalau saya belajar, Islam itu agama yang luar biasa. Dia mempunyai hukum yang adil, cinta kasih yang disebut di gereja tidak punya cinta kasih, sangat berbanding terbalik. Saya menemukan cinta kasih di dalamnya. Ya udah, jadi kenapa beliau baru itu saja sebagai keperdanaan dia dalam postingan? Karena tadi kan beliau ini sedang dalam gemblengan, mungkin sedang dididik di Makassar ya. Saya juga dapat komen ketika saya upload tentang bagaimana si sang debater membawa ibunya dan menyuruh dia pulang gitu. Ya, kita berikan semacam solusi, kan pulang ya pulang apa-apa, tapi waktu dan kapannya menunggu daripada kesediaan daripada si Tambunan, karena dia sudah 22 tahun, sudah dewasa dan sudah punya pekerjaan. Artinya dia sudah dewasa, kita nggak punya hak atas dia secara agama atau secara hidup. Ya kita melanggar HAM kalau sampai maksa dia. Jadi kunci digantung kepada si Goldian Tambunan. Ya, tapi kita nggak boleh seperti, maaf ya, kalau dalam Alkitab kan murid Yesus berkata, ya Tuhan, kami ingin ke orang tua kami, menguburkan mayat orang tua kami. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati ngurus orang mati, nggak usah diurus, kamu ikut saya aja. Kalau kita nggak begitu, hanya mungkin nunggu waktu, mungkin dia sedang dalam pendidikan. Ibunya kan ditenangkan dengan cara komunikasi. Ingat ya, dengan cara komunikasi. Kalau perlu ya dibantu gitu. Kalau ibunya kurang mampu ya dibantu apa finansial atau apa, nggak masalah.
Nanti kalau udah kuat, bisa kembali ke orang tuanya. Kuat iman, Islam, dan kuat finansial. Dan terkuat finansial itu terus bang, mari kita dukung dia. Mungkin dia sekarang belum bisa memposting begitu banyak video, hanya satu saja, karena dia dalam keadaan mungkin membekali diri gitu ya, dengan iman Islam dan juga dengan wawasan. Karena tadi kan apa yang dikeluarkan tergantung apa yang masuk gitu loh. Kalau yang masuk tuh banyak, maka yang dikeluarkan pun banyak gitu. Kalau reservoir airnya banyak, maka yang tumpah pun muncratnya banyak. Tapi kalau kosong, yang enggak juga ada. Dan nanti timbulnya malah narasi-narasi yang tidak bagus ya, kalau malah kosong gitu, tidak punya isi, cenderungnya itu ya menjelek-jelekkan dengan tanpa landasan ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia ini, saya yakin ya, dia akan bisa seperti si Godian ini ya. Dan si Godian sudah bagus ya, termasuk proyek yang berhasil, yang terpromosikan ya, dari nol sampai buat channel sampai sekarang udah lumayan bagus ya, sudah sampai $10 per hari ya, sudah bagus ya. Demikian ya, sekarang demikian saja penyampaian kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.